Pujiarjo. 2000 pertama 2001, 2003, 16, 18, 22, 23, 25. Oh, sekarang ini tiap tahun. Kemarin tuh Tahun ini 2 kali. Tahun ini udah 2 kali, Pak. Sekarang lagi udah terus. Bulan Mei sama Juni. Sekarang hujan 14 Mei sama 13 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang terhormat teman-teman anggota fraksi PDI Perjuangan, ini sebelah kanan saya Pak Martin, sama-sama dari Komisi D. Kemudian sebelah kiri saya Pak Guntur, ini dapil juga, kalau beliau dapil Banyuwangi dan sekitarnya. Ini beliau Blitar. Ya Pak Guntur, yang Komisi C. Oh dulu D. Ini mau lukiran lagi sama saya katanya, karena di Komisi C. Biasanya ketemunya di kabupaten. Dan Pak Inggi ini Pak Kepala Desa, Mas Hendi. Dan perangkat Ada ketua MWJNU. Oh siap, ketua MWJNU. MBC juga PNS Pak. Iya. Oh luar biasa. Oh siap. Dan LPMD ini atau tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh agama, tokoh agama. Nasrani maupun Muslim PBB. Oh siap. Ya. Teman relawan juga. Tuh, iya siap. Malanganyar. Yang Malah makmur. Malang Makmur. Iya, ya, dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini setelah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan Pak Hedi, akhirnya ini dari Desa Pujiarjo, Kecamatan Tirtoyudo bisa hadir di fraksi PDI Perjuangan dengan nanti akan membawakan apa masalah yang ada di wilayahnya, agar hal-hal yang di masyarakat nantinya semoga kami bisa membantu untuk bisa menyelesaikan. Monggo langsung saja, mungkin Pak Camat dulu atau langsung Pak Hendi yang akan menyampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Bapak Ibu anggota fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan kami dari Desa Pujiarjo, saya membawa Pak Camat sebelah kiri saya ini, dan juga Pak Kasipem serta perangkat desa, perwakilan BPD, LPMD, dan juga relawan dari Sibat dan teman-teman yang peduli bencana. Pada hari ini sengaja kami menghadap ke fraksi PDI Perjuangan. Nah, kebetulan Bu Dewati ini juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berasal dari dapil kami. Makanya kemarin saya komunikasi langsung sama Ibu, langsung dijawab, monggo kalau audiensi ke provinsi. Terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan yang memberikan ruang pada hari ini. Perlu kami sampaikan Pak, permasalahan desa kami ini sebenarnya bukan permasalahan yang 1 bulan, 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Mulai 2021 pernah terjadi banjir, 2002, 2016, 18, 22, 23, dan 25. 25 ini terjadi banjir di bulan Mei sama Juni. Mirisnya, ketika ada bencana alam, mungkin banyak relawan yang diturunkan. Setelah itu tidak ada tindakan. Karena pernah dulu di era zamannya Pak Kepala Dinas Pengairan itu Pak Anwar kalau nggak salah Pak, itu mengadakan pembangunan dinding penahan, rupanya ada masalah karena bukan kewenangan daripada Kabupaten Malang. Informasinya itu miliknya provinsi. Nah, kemudian banjir bandang lagi, dan banjir itu tidak hanya air saja yang dibawa Pak, tapi juga harta benda.
rumah warga itu kalau 2001 itu kurang lebih 125 rumah itu 2001. Terus 2003 itu juga ada rumah yang hanyut. Yang lebih parah yang dekat ini 2016 itu sempat memutuskan jalan di desa kami. Kita melakukan pengerukan sungai itu malah minta ke Pak Andreas, minta dana ke Pak Andreas, diberikan dana untuk beli solar sama Andreas. Ada pembangunan dinding itu lewat gaspasnya Bu Utari. Saya minta itu dapat. Terus kemudian dari pemerintah mungkin ya dibantu Bronjong. Sedangkan alat berat mau diturunkan sampai hari ini ada alasannya mobilnya Pak Endi tidak bisa buat ke sana yang besar karena memang tempat kami itu memang luar biasa Pak, jalannya mungkin cuma 3 meter. Kalau pakai PC yang besar itu nggak bisa, yang di bawah sana itu kecil, untuk mengeruk itu nggak bisa maksimal. Sedangkan yang kita butuhkan itu pengerukan sungai dan juga pembangunan dinding penahan. Sedangkan banjir tahun 2002 itu tim dari SDA provinsi turun survei. 2022 tahun 2022 itu dari SDA provinsi turun, yang dari mana kantor Lumajang kemana itu UPT Lumajang turun ke sana sama Kediri, terus kemudian BWW ke sana survei Pak. Setelah survei lagi ya gitu kan. Saya juga nggak enak di depan warga bolak-balik kok survei, padahal banjir bolak-balik. Akhirnya Pak yang dari BWWS ini kemarin survei ke sana nggak berani nemu saya. Pak Endi, saya nggak mampir balik desa. Kenapa Pak? Saya malu loh, malu nggak usah kesini loh Pak. Soalnya pimpinan saya sudah survei kok tidak ada greget sama sekali. Makanya kalau sungai itu bukan miliknya kabupaten, katanya miliknya provinsi, ya saya harus kesini Pak. Harapan kami minta kepada DPR provinsi ini sebagai jembatan kami, sebagai penyalur lidah kami, mohon nanti dikomunikasikan dengan pihak provinsi paling tidak ada pengerukan sungai Pak, atau pengerukan sungai atau normalisasi sungai atau pembangunan dinding penahan sepanjang kurang lebih 2 kilo. Karena kalau ini nggak dikeruk atau mungkin dibangun bolak-balik kayak semacam langganan tiap tahun kayak kita ini, kalau hujan 1 jam itu wis ketar-ketir Bu, pasti nanti akan banjir. Hari ini di sini kan panas, sekarang sana hujan. Ini tadi dapat kabar di sini hujan, sekarang hujan di sana. Makanya nanti harapan saya untuk fraksi PDI Perjuangan ini mungkin bisa membantu kami menyampaikan kepada Bu Gubernur untuk membangun itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan, terima kasih sekali sudah menerima kami pada siang hari ini. Mohon izin sebelumnya kami berlaporkan dulu Bapak dari Bogor DPRD Provinsi, Bapak kami hadir ini mendampingi Pak Kepala Desa, juga kami sudah izin ke Pak Bupati, tidak memberitahukan kepada Pak Bupati dan mengizinkan kemudian juga Bapak Sekretaris Daerah memperbolehkan kami untuk mendampingi rekan-rekan dari Desa Pujiharjo. Secara umum garis besar memang Pujiharjo itu merupakan salah satu dari 2 desa yang ada di Pantai Selatan. Di Pujiharjo ada Purwodadi, juga mengalami nasib yang hampir sama, mirip. Cuma karena di Pujiharjo ini yang intensitas banjirnya lebih tinggi Pak. Jadi kami pada kesempatan ini juga mohon pada Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan, bahwa apa yang disampaikan Pak Kepala Desa itu apa adanya, nyata adanya. Dan kalau ini sering terjadi banjir, kesulitan kami yang untuk turun ke bawah ini agak mengalami kesulitan karena kalau terjadi banjir dan longsor, jalan tertutup, kita ini juga akan terganggu mobilitas Pak. Mobilitas baik manusia maupun alat untuk dikirim ke bawah ini agak berat. Jadi karena medan kami yang memang begitu ekstrim, berbela-bela naik turun, dan kalau hujan ini jalan ini merupakan faktor
utama dalam hal dorongan logistik maupun pergerakan para relawan yang akan membantu masyarakat di Desa Pujiarto. 2023 kemarin termasuk yang menurut hemat kami juga parah, sangat parah karena apa? Rumah penduduk maupun tempat ibadah yang mengalami kerusakan ini sangat berat dan belum selesai dibangun, ini sudah banjir lagi. Dan tahun ini saja 2025 sudah 2 kali, 30 Mei dan 10 Juni. Di mana banjir itu terjadi di musim kalender musim hujan, sudah di luar kalender musim. Yang biasanya Juni, April sampai dengan bulan Desember adalah masuk kalender musim kemarau. Di sana kita masih banjir, bahkan hari ini juga masih hujannya yang sangat deras sekali. Jadi kami atas nama masyarakat Tirto Yudo, lebih khusus Pujiarto, sangat berharap memohon bantuan dukungan dari Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di fraksi PDI Perjuangan. Satu kecamatan itu 13 desa, terbentang dari Gunung Semeru sampai Pantai Selatan. Ada di Lereng Semeru, 2 desa ada di Pantai Selatan, dan kami kira itu Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami atas nama warga masyarakat Kecamatan Tirto Yudo, khususnya Pujiarto dan juga Purwodadi, Pak. Karena memang sangat trauma karena begitu banjir yang datang silih berganti, belum bersih sudah datang banjir lagi. Ya, seperti tanggal 30 Mei dan 10 Juni. Jadi hanya kurang waktu kurang dari 2 minggu ini sudah banjir 2 kali lipat. Dan memang di sana sungainya, Pak, sangat dangkal. Nanti kalau tidak ada lubang pengeruan, nanti kami khawatir nanti 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan, Pak, itu nanti sungainya akan lebih tinggi dari pemukiman. Ya, sungainya akan lebih tinggi dari pemukiman. Dan kasihan masyarakat kami nanti, Pak. Karena di sana masyarakat kita adalah sebagai petani, juga berkebun, nelayan. Nelayan ini kapal kita di sana itu kurang lebih sekitar 400 kapal yang ada di pantai Sibelot. Jadi kalau itu terkendala, maka ekonomi masyarakat ini sangat berpengaruh untuk mencari nafkah dan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada kata yang salah, ada hilaf, kami mohon maaf ya. Saya ikhlas ya. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali memang waktu banjir itu ke sana, sangat memprihatinkan dan ya mengenaskan. Tapi terus ya yang saya menjadi pertanyaan, kok tidak ada hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah secara tuntas gitu. Baik, tapi apapun nanti kami akan mendalami, bahkan mungkin nanti akan berkunjung ke sana dengan komisi. Tapi sebelumnya monggo Pak Martin ini selaku senior di Komisi D untuk bisa mungkin menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu disampaikan atau dipertanyakan kepada Pak Camat dan Pak Eki. Oke, monggo Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hadirin semua yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya memang sempat mendengar tadi sudah ada pembicaraan. Sebenarnya secara umum kita sudah paham bahwa ini akibat ketidakmampuan sungai ini dalam menampung air yang debitnya sangat tinggi. Jadi salah satu solusinya adalah tadi normalisasi sungai, termasuk pengerukan. Yang kedua adalah tadi secara fisik lengsengan atau penahan itu mungkin sudah bagian beberapa ambrol kan gitu, sehingga terjadi longsor yang kemudian itu juga membawa akibat berbeda lagi, selain banjir kemudian ada longsor kan gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa pertama ini adalah sungai ini di bawah wilayah siapa? Kalau tadi disampaikan wilayahnya BBWS. Kalau saya lihat begitu ada surveinya BBWS,
sepertinya ini masuk wilayah BBWS dalam jalur sungai. BBWS itu berantas. Jadi kalau itu sungai utamanya kemana itu Pak? Ke pantai Pak. Ya, sungai apa namanya? Sungai Tundo. Tundong ya. Nah, kalau BBWS hadir di sana berarti ini masuk bagian dari jaringan BBWS alirannya, Pak. Bisa juga ini karena ada kewilayahan secara wilayah ada di Malang. Ini ada skema 3 lembaga harusnya, termasuk provinsi. Kasus ini sama dengan sungai yang ada di Mojokerto, Pak Guntur yang kita ke sana. Iya. Sana banyak pelengsengan sudah ambrol dan terjadi pendangkalan, ya kan. Kemudian karena hujannya begitu deras, ini membawa aliran rob ya. Jadi airnya kan tidak memadai, sungai itu menampung derasnya air. Secara keseluruhan saya paham, harusnya ini kalau nanti ke depannya kita juga bisa melibatkan Komisi E ya. Komisi E itu terkait dengan bencananya. Akan bicara dengan Komisi D, maka beberapa hal yang kami pikirkan solusinya adalah pertama terkait dengan kekomisian. Kalau komisian ini nanti kita bisa bawa ke minimal ada kunjungan kerja Pak, kita bawa dinas yang terkait. Nanti saya dengan Bu Dewanti akan memotori supaya kita atur ada agenda kunjungan on spot di sana. Yang kedua adalah mengundang juga pihak BBWS di sana nanti. Terus ini maunya apa? Kan gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, kalau bicara soal penganggaran reguler, saya rasa memang ini akan sulit. Karena kita APBD kita kan sudah ditetapkan di 2025, ini sudah ditetapkan 2024 Pak. Sedangkan 2026 untuk murni sudah digedok ya kan? Karena udahlah, kalau kita bicara anggaran provinsi, nggak ada lain, jalurnya adalah pembahasan anggaran dulu. Walaupun kita demo sampai bakar-bakar ban, kalau anggarannya tidak ada atau tidak dibahas, percuma. Karena tidak mungkin dinas akan melakukan uang pribadi. Iya kan? Di pembahasannya nanti kita matangkan dengan kunjungan kerja. Kita matangkan, kita nanti akan buat supaya dinas dalam hal ini PU sumber daya air. Kalau di provinsi PU sumber daya air Pak, untuk membuat suatu penganggaran terkait dengan masalah ini. Ada keputusan dari gubernur juga Pak. Jadi biasanya memang itu ada prosedural yang mungkin agak sulit karena harus dinyatakan dulu itu keadaan bencana. Nah, keadaan bencana itu kan ada syarat-syarat tertentunya. Tidak sekedar memberikan. Sebenarnya ini kan memang tupoksinya ada di komisi Pak. Fraksi itu sifatnya menjembatani Pak. Karena alat kelengkapan itu bukan di fraksi, ada di komisi yang kerja konkret. Nah, oleh sebab itu, dengan ini nanti kita dorong Komisi D, mudah-mudahan bulan depan bisa ada kunjungan nih ke Desa Jenengan ya. Kita nggak bisa juga kemudian ke dinas, ya kan? Terus minta anggaran, ternyata belum merupakan skala prioritas, kan itu. Jadi itu saya kira pendapat saya Bapak Ibu. Sekaligus nanti akan saya cek juga ya secara administrasi yang ada, penganggarannya bagaimana. Ya, saya kira itu mungkin Bu ditambahkan oleh Bu Dewanti. Martin, ini ada senior yang tadinya juga di Komisi D, mungkin ada masukan pengalaman-pengalaman, monggo Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Martin, Pak Camat, Pak Kades, Bapak-bapak semua yang hadir, Bapak sekalian. Yang jadi persoalan ini, mestinya kalau itu merupakan bencana yang setiap saat terjadi, rasa masyarakat, usul pemerintah harus tanggap. Ya, harusnya. Harus diantisipasi. Barang biasanya korban lagi usul lagi di tangan, itu pun masih melalui proses. Benar ya Pak? Kasihnya. Terus apalagi itu yang jalan-jalan rusak di KIW apa? Bisa. Apa iso aspal? Enggak bisa itu Pak. Itu sampai greget ini masyarakat. Nah,
Maka tahapan yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi betul, Pak, harus melalui proses. Satu contoh Pak sekalian, ini berhasil dan mudah-mudahan juga berhasil seperti jenengan. Di dapil kami di Blitar Pak, itu perlu normalisasi. Dari tahun ke tahun disuruh nanti waleh, lurah bola balik Pak Kades di Tangerang Pak Camat usul-usul, tapi nggak pernah realisasi. Kami dengan teman-teman komisi D waktu itu Pak, langsung datang ngajak dinas rapat, setelah rapat survei lokasi langsung ditindaklanjuti. Sekarang selesai. Dulu banjir dari tahun ke tahun masyarakat tidak pernah panen, goro-goro terjadi pendangkalan sungai. Nah itu contoh. Mudah-mudahan seperti yang terjadi di wilayah Blitar itu Pak, itu bisa dilakukan juga di sana. Langkah ya seperti yang disampaikan Bupati, kunjungan kerja, ngajak dinas survei langsung menyelesaikan. Kan gitu tuh Pak, yang punya anggaran di sana. Kita ini hanya jabatan menyampaikan saja. Sehingga saya menjadi prihatin itu, oleh ganti-ganti harus memakan korban, mulai tidak usul. Lah, apa tidak usul? Kan itu tugasnya pemerintah. Bukan kan tugasnya pemerintah. Itu mengurai semua persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk banjir dan lain-lain. Betul tidak Pak? Nah ini. Jadi Bapak sekalian, langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu Direkti, Pak Martin betul Pak, tadi dibahas di rapat komisi, kemudian nanti melakukan kunjungan kerja mengajak dinas yang terkait PSDA dan BPWS barangkali di sana langsung melihat bicara mengenai biaya kewajiban mereka. Nah kita usul apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya usulkan Pak. Iya Pak. Nah maka melalui beliau yang ada di komisi ini tentu akan mengawal aspirasi yang hari ini disampaikan kepada kami, kepada fraksi. Nah, tadi disampaikan fraksi itu jembatan, nanti tetap disampaikan kepada komisi yang pasti pertama Ibu Diwati yang berasal dari Dapil Malang Raya itu yang mesti serius kan, dan mudah-mudahan komisi D ya ikut membantu bagaimana caranya persoalan ini selesai. Karena ini persoalan rakyat. Ya, hubungan yang runyowo masih ke masyarakat, kita memang harus maksimal. Betul ya Pak? Saya pernah ke sana Pak. Pernah ke Jajo sekali. Yang Pak Bu habis banjir itu. Sama Pak Bos bukan? Oh iya betul sama Pak Bos tadi. Maaf sekali. Terus yang kedua, secara pribadi, aku tuh mau Blitar, malah bukan dari saya, tapi secara pribadi saya kira saya ngecek gitu. Terus di sana itu butuh bantuan macam-macam Pak. Tapi ngomong nggak ngerti caranya. Itu ada gereja yang juga butuh bantuan. Kendalanya nggak ada legalitas. Kemudian petaninya yang dulu Pak, butuh ini itu, tapi nggak ada caranya. Yang nelayan itu juga butuh support. Mereka tidak pernah dapat informasi bagaimana kalau mereka ingin mengajukan program itu atau mereka provinsi melalui teman-teman anggota dewan. Dan anggota dewan tidak banyak yang mau ke sana kemudian memberikan pengetahuan sosialisasi bencana di masyarakat. Ini Pak, ini kendala. Nah, mohon Pak Kades untuk proaktif melakukan ini. Banyak keluarga kita yang perlu uluran tangan dan kami bisa melakukan itu. Tetapi karena mereka tidak pernah disentuh, tidak pernah komunikasi dengan kita, dan tidak pernah mendapatkan informasi, ya mereka bingung toh. Gila begini. Terutama orang-orang yang perkebunan butuh macam-macam, ya tidak ngerti caranya. Gak proposal juga ngerti nih lebih. Orang tuanya ke komputer. Dan nggak butuh, ya kasih tahu. Lepon butuh macam-macam, ya datanglah ke desa. Biar nanti Pak Kades perintahkan anak buah bantuan itu kayak berusaha. Nanti kebutuhan persyaratnya akan terpenuhi. Nanti disampaikan kepada anggota dewan siapa yang Bu Dewanti atau siapa biar dibantu. Gitu loh Pak. Itu penting. Ketemu dengan kami itu penting dalam rangka komunikasi untuk banyak kepentingan. Itu ya Pak. Mudah-mudahan persoalan di sana segera tertangani dengan baik. Dan kalau nanti jika realisasi apa oleh provinsi, musibah banjir sudah tidak terjadi lagi di Bujarjo dan Boyoto. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan yang kami hormati, izinkan saya menambahkan sedikit spirit dari warga kami yang
tadi mulai niatnya baik dari rumah itu di mobil itu bilang ke saya itu, saya sampai harus milih gitu, Pak, moga-moga ini ada jawaban itu selesai Pak, itulah kita aminkan tadi itu karena ini kemanusiaan. Kalau Bapak tadi, ya saya tahu di program anggaran itu sebenarnya surat ini saya konsep itu saya buat judul darurat. Memang darurat apa nunggu kita Pak jangan korban atau konsepnya harus dirubah itu. Kalau darurat kan nanti penanganan lebih cepat gitu loh. Ya memang darurat Pak. Apa nunggu masih banyak korban lagi yang di sana, dan ini ketika ditangani tidak sungguh-sungguh Pak. Dan kami tidak tahu juga kapan bencana ini akan turun lagi, kapan kita ganti kira-kira Tuhan itu sampai tahun 2027 menahan bencananya kepada desa kami gitu. Masalahnya itu apa itu bukan darurat, apa nunggu banjir yang besar kemudian kami hancur di desa itu baru ada tanggap gitu loh. Nah, karena itu saya mohon dengan upaya kami datang ke sini ini berilah solusi kami secepat mungkin. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa membantu kami dalam yang darurat itu pengerukan dego itu, ya mungkin itulah tidak usah menunggu tahun 2027 gitu. Nah ini karena kami tidak tahu kapan bencana ini akan turun lagi, kami itu cuma nunggu saja, gitu nunggu saja. Karena itu sekali lagi ya kami, karena kami nanti langsung Pak, ketika bencana saya dengan Pak Camat yang turun langsung ini Pak Kepala Desa, evakuasi warga, bahkan kita harus turun dari lokasi jalan ini, akses yang tertutup ini beberapa kilo kita untuk mencapai ke tempat itu. Belum lagi komunikasi, PLN, karena desa ini desa yang ada di lembah, sehingga komunikasi tidak bisa. Kemudian PLN juga kalau ada kondisi darurat mesti dimatikan, putus, sehingga tertutuplah desa ini. Nah, ketika pada saat itu, kemana lagi saya akan mengadu? Sekali lagi, saya mohon bukan normatif lagi kami ada di sini, mohon jawaban gimana dan membanggakan sehingga kami nanti pulang itu ditanya warga di sana itu ini membawa oleh-oleh, ada pengerukan lah. Kita sebenarnya butuh pengerukan itu saja yang darurat Pak. Darurat Pak ini darurat. Surat itu sebenarnya kami saya konsep darurat itu. Ya, kenapa ya? Karena kita tidak tahu kapan besok apa banjir apa lusa. Nah, dengan pengerukan itu mungkin sungainya akan dalam sehingga akan mengurangi. Yang penting ada usaha lah gitu. Nah kalau kita diam semua nanti seperti apa nanti kita nasib yang ada di bawah. Nah saya kira itu sekali lagi terima kasih kami bisa diterima. Bahasa kami kasar begini saya mohon maaf karena juga kami membawa sebagian dari warga kami ini ke sana itu yang sangat-sangat dibutuhkan bantuan dari bapak-bapak sekalian, karena di tingkat kabupaten selama ini melempar-lempar terus Pak, melempar ke provinsi, bukan hak kami, bukan hak itu. Nah, mudah-mudahan hari ini niatan Bapak Ibu yang berangkat tadi niatnya ada jawaban, mudah-mudahan ada jawaban yang baik ya Pak. Ya, ini surat kami pulang yang dibawa jawaban dari Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti disampaikan Pak Martin sama Pak Guntur, tetapi ini juga melalui proses. Makanya ketika tahu sebetulnya ketika Kabupaten Malang itu mempunyai pemikiran yang sama bahwa ini sudah butuh emergency, walaupun bukan wewenang beliau, bagaimana caranya bisa mencari jalan untuk ke situ. Cuman di sini sekarang kami apakah bisa membuat keputusan yang pasti? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Martin sama Pak Guntur, ini pun tidak bisa karena kami satu ketika itu anggaran murni ini nanti tahun 2027 baru bisa realisasi. Nah seperti Bapak sampaikan, banjir itu apa bisa ngenteni sampai 2027. Ini Pak Martin masih baru diminta oleh Pak pimpinan untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas tersebut ya Pak Martin. Nah nanti setelah Pak Martin berkoordinasi, nah kami baru bisa memberikan informasi. Tetapi yang jelas Pak Martin dan saya akan
menyampaikan ke komisi agar supaya secepatnya untuk berkunjung ke Puji Harjo dan dengan mengundang dinas juga. Itu adalah hal yang bisa kami lakukan. Kalau itu pasti bisa kami lakukan, insya Allah. Mudah-mudahan bulan depan ini atau minggu depan, kita nggak bisa ya minggu depan reses ya. Reses kita nggak bisa, setelah reses itu bisa kita jadwalkan untuk kunjungan. Itu adalah hal yang bisa kami lakukan. Ya, mungkin demikian deh Ibu Bapak, supaya ini nanti Pak Martin apa Pak Kades dulu? Pak Kades dulu mau menambahkan. Ya, Pak Kades nanti mau menambahkan apa yang kami sampaikan, kemudian nanti Pak Martin. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya permasalahan ini Bu, dari pihak Pemkab, Ibu kan tahu sendiri, saya dengan Pak Bupati saya sebenarnya kan nggak ada jarak Pak. Katanya, kan dia lucu Pak. Apakah ketika banjir terus menunggu kemenangan siapa? Saya itu ada alat berat cuma kecil, walaupun kecil menurut saya, yang penting bisa mengurangi gitu. Kalau kita nunggu nanti anggaran nggak akan mungkin bisa. Apa yang kelas berapa tuh Pak? Yang 50 bisa masuk. 100 pun bisa, 100 bisa sebenarnya. Itu pernah yang besar pernah loh Pak. Pernah, 100 pernah. Kalau punya BPD sampai 45 yang Coba nanti kita komunikasikan dengan provinsi ya. Iya. Minimal BPD suruh kirim ke sana kan gitu. Lah yang dari SDA kemarin telepon saya, Pak ini ngapunten, ini saya komunikasi dengan pimpinan, semoga nanti di ACC beliku saya itu kalau kesana itu yang 200 PC bisa enggak, kalau 200 PC nggak bisa Pak, kalau 100 bisa. Kalau sama perlu pengawalan, nanti tak kawal dengan mobil ambulans saya untuk ngawal beliku itu loh. Oh iya nanti semoga sampai hari ini Pak. Ya, semoga itu tadi Pak. Makanya saya bingung, kalau nanti kami harus menunggu anggaran berikutnya habis apa nanti desa kami. Karena ketika hujan 1 jam pasti sudah meluap. dulu itu alasan ketika masih ada proses pengecoran jalan nggak berani. Sampai sekarang jalan sudah selesai dicor, sudah lebar, tetap belum ada realisasi. Oke, itu nanti provinsi kita harus. Kita butuhkan yang waktu dekat ini loh Pak untuk menurut itu loh Pak. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena BPD Murni ini sudah tutup sampai baru nanti ngajukan lagi 2026, realisasinya 2007 kesuwen kan gitu Pak. Cuman memang karena memang anggarannya besar, tentu solusinya melalui anggaran provinsi. Ya kita memang itu tadi tercepatnya. Jadi kalau tadi targetnya adalah pengerukan saja, awal-awal ini tadi sudah disampaikan BPD mau membantu BPD-nya, berarti tergantung dengan operator sama BPN-nya. Nah kalau itu mau didaruratkan dengan kita monggo, Pak wis top. Jadi Pio gak usah bingung-bingung Mas. Jadi nanti saya sedang komunikasi ini. Secepatnya nanti ngirim Bigu. Saya disuruh ngirim alamatnya. Nanti ketika mau ke sana biar kami kawal dari jalan besar juga menuju kami kan jalan. Iya Pak, nanti nunggu update lagi Pak, karena nggak tahu dikirimnya kapan. Nah, dikirim mari kiamat ya percuma ya. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Ya. Jadi itu Pak yang bisa kita lakukan Pak fraksi ini. Ya, mudah-mudahan jenengan pulang sudah bisa menjawab masyarakat yang sudah menanti di sana. Ini sedang diupayakan alat biku hadir di sana, di grup sementara, kemudian boleh diceritakan nanti akan diadakan di APD Perubahan dengan perjuangan dari fraksi PD Perjuangan. Saya kira itu. Nanti Bu Dewanti mau menambahkan, monggo. Terima kasih Pak Martin. Saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan Pak Martin, kemudian Pak Butur, dan alhamdulillah ada 2 rekan kami lagi dari Komisi D yang nanti akan mendorong itu yang di sini itu Mas Sakus Black Hole. Jadi ini kami semua nanti akan mengawal untuk bisa pertama nyambangi desanya Pak Igi, Puji Harjo dengan dinas terkait tentu saja yang akhirnya bisa melihat lokasi langsung dan terus bisa menindaklanjuti. Tapi kalaupun
yang lebih cepat apa yang disampaikan Pak Martin tadi. Ngaten nggih? Nah, insya Allah yang sebentar lagi akan direalisasikan ini atas usaha dari Pak Martin, yaitu bego, ya bego yang akan nanti dikirim. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa. Oke, demikian Pak Iji, Mbak, Bapak-bapak semua, mudah-mudahan ini jadi sebuah harapan yang besar dan langkah awal yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah Pujiharjo ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin demikian Ibu Bapak. Terima kasih atas kepercayaan kepada fraksi PDI Perjuangan. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Desa untuk pengelolaan sungai dibantu lebih acara rapat dengan fraksi PDIP di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur sudah rampung. Alhamdulillah sudah ada jawaban, minimal mau dikirim beligo yang mumpuni untuk sementara mengeruk sungai dalam keadaan darurat. Setelah itu akan diagendakan anggarannya lebih besar untuk penanggulangan sungai untuk lebih baik ke depan. Oke, kita kurang lebihnya maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.